Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mati Mengenaskan di Tangan Monyet Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Sebut saja namanya Dina. Ia sangat pasrah menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Dina sendiri masih berusia 19 tahun. Namun di usianya sekarang, ia sudah resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 40 tahun, kawan dari ayahnya. Ayahnya Dina ini seorang pemabuk berat dan juga tukang judi. Tidak hayal hutang mereka menumpuk, bahkan rumah yang mereka tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya Dina, tetapi dengan syarat Dina harus menikah dengannya. Setelah acara ijab kabul selesai, Dina diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya Dina yang akan pindah ke rumah Tomo. Dengan jelas Dina melihat ayahnya tertawa lepas, merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya. Setelah berpamitan kepada orang tuanya Dina, mereka berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Rumah yang megah, bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Di depan rumahnya sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh sembari membungkukkan badannya. "Dina, ini Mbok Ija. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia," katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dilihat dari rambut putihnya. Pagi harinya, Mbok Ija mengajak Dina menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana. Hingga di depan suatu pintu, Mbok Ija menyuruh Dina untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Dina termangu terdiam. "Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja tidak boleh masuk. Bahkan Bu Fani sebagai istri tuanya juga tidak boleh mengintip, Mbak," jelas Mbok Ija, membuat Dina penasaran. "Memangnya di dalam ada apa, Mbok?" tanya Dina penasaran. Mbok Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Dina mengerutkan kening, mencoba ingin tahu. Ia melirik lagi pintu di depannya itu. Tiba-tiba saja, pintu itu terasa suwung, sampai Dina bergidik ngeri. Mbok Ija segera menariknya kembali, untuk melanjutkan keliling rumahnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, Dina menemukan Mbak Fani, sedang duduk di kursi, santai sembari memegang buku, dan serius membacanya. Rambutnya dibiarkan tergerai, tertiup angin pagi. Dagunya lancip, bibir agak tebal bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Dina pun menghampirinya dan mengobrol sebentar. Malamnya malam Jumat Kliwon. Dina berada di kamar dan merasakan kerongkongannya telah kering. Ia beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur sudah ada Mbok Ija. Saat membuka kulkas, Dina melirik Mbok Ija
sedang menata sesuatu di atas nampan. Dina mendekatinya. Ia melihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air. Jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Mbok, ini buat apa, Mbok?" tanya Dina penasaran. "Ini permintaannya Pak Tomo, Mbak," jawab Mbok Ija. "Kok aneh-aneh gini sih, Mbok?" ujar Dina. Mbok Ija segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Dina pun kemudian mengikutinya dari belakang, sambil menjaga jarak. Mbok Ija kemudian berhenti di depan pintu ruangan terlarang, kemudian mengetuknya. Ia tidak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu, kemudian berlalu. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Dina mendapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. "Tidak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkannya. Dina menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tomo di situ sedang ngapain. Anggap saja tidak ada apa-apa." Dina hanya mengangguk. Meski penasaran, ia berusaha tidak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Singkat cerita, sudah 3 bulan Dina berada di rumah ini. Tidak pernah ia melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Hampir setiap bulan, Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya, apa Dina sudah hamil. Hingga suatu hari, siklus bulanan Dina terhenti. Sebenarnya Dina tidak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa itu. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin Dina menolaknya. Minggu kedua, Mas Tomo baru menyadarinya. Karena sewajarnya, suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Hari itu juga Mbak Fani mengajak Dina ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Seketika Dina luluh saat menatap benihnya sendiri di layar USG. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ija selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Dina melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi, melihat pintunya saja, nyalinya sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Dina bertanya pada Mbok Ija, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak saja, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya menghilang. Begitu pula dengan Mbak Fani, katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir hanya Dika saja. "Maksudnya hilang gimana, Mbok? Keguguran gitu?" tanya Dina penasaran. "Bukan, Mbak, hilang begitu saja," jawab Mbok Ija. Seketika Dina mengelus pelan perutnya, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Seusai obrolan itu, Dina kembali melangkahkan kakinya ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dina mencoba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan perlahan Dina mengarahkan kupingnya ke pintu itu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar Dina mendengar suara. Ia tajamkan pendengarannya, seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Erangan itu semakin mengeras terdengar. Ia juga mendengar suara seperti monyet. Dina semakin mendekatkan telinganya, sehingga pintunya yang tersentuh terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuat Dina kaget. Seketika itu pula, kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu ini?" tanyanya dengan nada meninggi. Dina beringsut mundur dan menundukkan kepala. Aku tidak sengaja, Mas," jawab Dina ketakutan. "Jangan sekali-kali lagi kamu pingin tahu di sini ada apa. Bukan urusanmu," ujar Mas Tomo.
Dina kemudian gemetaran, karena selama di rumah itu, belum pernah sama sekali Mas Tomo membentaknya. Singkat ceritanya, kehamilannya Dina sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Semenjak bulan keempat, Dina sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya itu. Pagi itu semua orang yang berada di rumah disibukkan dengan acara memasak. Seharian itu pun Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Dina sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentaknya kala itu, membuat Dina mengurungkan niatnya. "Hari ini memangnya ada acara apa, Mbak?" tanya Dina kepada Mbak Fani. "Ini buat hajatan kamu, soalnya sudah 7 bulan, jawab Mbak Fani. "Hajatan gimana, Mbak? Kok tidak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan tidak ngerti apa-apa," tanya Dina keheranan. "Aku kan sudah pernah bilang, kalau kamu pengen hidup enak, kamu harus nurut sama Mas Tomo," ujarnya dalam nada tinggi. Dina hanya diam membuang muka dari hadapannya. Ia jelas tahu bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang. Mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tambah besar. Semua dijajar rapi oleh Mbok Ija di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasarannya Dina sudah menghilang. Ia bahkan tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat itu. Tiba-tiba kepalanya Dina terasa berat. Ia rebahkan badannya di atas kasur hingga terlelap. Dina bermimpi berada di suatu tempat yang luas, dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Dina mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana ia berada. Tidak ada siapapun yang bisa ditanyai. Tiba-tiba Dina mendengar suara gemersak daun di samping. Ia beranikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia sibahkan dedaunan yang menjulur panjang, Dina terperanjat kaget, menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih ke botak. Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengeluarkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perut Dina. Jangan!" Dina mencoba melepaskan tangan itu dari perutnya, tetapi tidak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat di pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar, berbelit-belit ke tubuh Dina, hingga ia tidak bisa bergerak lagi. Dina menangis sejadi-jadinya, sambil terus berteriak, "Tolong! Tolong!" Namun sepertinya, semua hanya sia-sia, karena tidak ada seorang pun ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perut Dina, kemudian dengan cepat, menjilatnya dengan lidah panjang dan kasarnya. Dina merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas. Rasa sakit itu semakin menjalar. Dina juga tidak kuat lagi berdiri. Tubuhnya sudah sangat lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilati perutnya. Kini Dina merasakan perutnya sudah mengempes. Dengan tenaga yang hampir habis, Dina meliriknya ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafas Dina tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian menjadi gelap. Dina tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutnya. "Oh tidak, ya Tuhan, perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, Mas!" Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di samping Dina. "Kenapa?" tanyanya. Sambil menangis, Dina tarik tangan Mas Tomo ke arah perutnya. "Anakmu hilang, Mas." Dina terisak memandangnya. Tapi dia malah tersenyum bahagia. "Kamu kok malah senang sih, Mas?" tanya Dina keheranan.
Sudah, kamu tenang saja. Besok kamu akan diantar Mbak Fani ke rumah sakit, biar dicek. Jawabnya dengan enteng. Tanpa Dina ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya tanpa mempedulikan Dina yang sangat terpukul. Paginya mereka berangkat ke rumah sakit. Namun saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik-baik saja dan bayinya sehat-sehat saja. Tiba-tiba hari ini tidak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahim Dina. Bahkan dinding rahimnya bersih. Tidak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah Dina merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpinya, Mbak Fani menyalah pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Dina bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit paha Dina. Dina hanya menelan ludah, kemudian mengiyakannya. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep obat. Dan setelah selesai, mereka pun kemudian keluar. Hari-hari Dina lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ia idam-idamkan. Malam ini Dina duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Saat pandangannya menatap lurus pohon mangga di depan, Dina melihat siluet bayangan seseorang. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya, sambil terus menatap Dina dengan senyuman menyeringai. Hingga saat sorot lampu mengenainya, Dina melihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang, perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tidak masuk akal. Mana ada binatang seperti itu? Rambut tubuhnya tidak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba Dina teringat mimpi malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu. Berkali-kali Dina menelan ludah. Dengan hati-hati, Dina melirik sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Dina menghela nafas lega. "Kamu ngintip apa?" "Ah!" Dina kaget memegang dada. Tanpa ia sadari, Mbak Fani sudah berada di depannya. Anu mbak, aku kok seperti melihat monyet, tapi aneh, mengerikan," kata Dina sambil bergidik ngeri. "Memang dia mencari kamu, soalnya sudah hafal baumu," jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya mbak?" tanya Dina kebingungan. "Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Setiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan kepada monyet itu untuk dijadikan tumbal kalau umurnya sudah sampai 7 bulan. Dan sebagai gantinya, pasti kekayaan dan kejayaan ini semua," jawab Mbak Fani menjelaskan. "Hah? Apa?" ujar Dina melongo. "Makhluk yang kamu temui di mimpimu itu, ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi," sambung Mbak Fani. Dina menutup mulutnya, tidak percaya. "Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu untuk melayani monyet itu?" Mbak Fani mengangguk. "Loh, tapi dengan Dika mbak?" Mbak Fani pun menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin mempunyai bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anaknya Mbak Tini saja. Semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil bebarengan. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat padanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup, dan dengan anak Mbak Tini, ia dijadikan tumbal. Karena Mas Tomo telah jatuh cinta pada Mbak Fani, Mbak Tini marah luar biasa, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. "Setelah aku mempunyai anak Dika,
Aku hamil lagi 3 kali. Tiga-tiganya dijadikan tumbal, ujar Mbak Fani. Jadi Mbak menyuruh Mas Tomo menikah sama aku agar anakku bisa dijadikan tumbal? Tanya Dina. Ia menggeleng, kemudian mengangguk. Dina tidak mengerti maksudnya. Aslinya aku ya ogah berbagi suami, tapi umurku sudah 37 tahun. Aku sudah tidak subur lagi. Jadi dokter sudah nyatakan kalau aku tidak bisa hamil lagi, jawab Mbak Fani. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku juga tidak tahu, Din. Aslinya aku sudah capek, tapi aku ya tidak pengen hidup miskin. Sejak menikah dengan Mas Tomo, hidupku enak, semuanya keturutan. Sudah, jalani saja. Kita sudah terlanjur jebur. Kita tidak bisa naik lagi. Mereka pun saling pandang dan saling berpelukan, meratapi nasib mereka berdua. 6 bulan sejak kehamilan anak pertama, Dina akhirnya bisa hamil kembali. Kali ini ia tidak sebahagia dulu, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya. Bahkan Dina sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa, Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak dengan dirinya. Dina memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengan dirinya, tidak rela menumbalkan anaknya. Dina membuat dirinya yang selama ini cuek, membalikan semua fakta yang ada. Ia tumpahkan seluruh perhatiannya pada Mas Tomo. Apapun Dina lakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik padanya. Mbak Fani pun mulai curiga dan tidak suka. Ia sering memergoki Dina, bercanda dan bermanja-manja pada Mas Tomo. Dina pun tidak peduli. Yang ia mau hanya satu, menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Dina memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang, mengingat beberapa bulan ini Dina perhatian dengannya. Sayup-sayup Dina mendengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitar. Saat Dina mempertajam pandangannya, Dina langsung dikejutkan dengan penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana, menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Dina tercekat, diam tidak berkedip. Mas Tomo pun mengikuti arah pandangannya Dina, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu. Mas Tomo terlihat begitu tegang. Bibirnya gemetar sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk, dan ia pergi begitu saja. Bicara apa itu tadi, Mas? Tanya Dina seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu akan menumbalkan bayimu, jawab Mas Tomo. Terus gimana, Mas? Kamu tidak pengen punya anak dariku? Ujar Dina. Lihat saja besok. Aku sendiri juga bingung, katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Keesokan harinya, saat Dina membantu Mbok Ija di dapur, ia mendengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tidak jelas dengan nada yang sangat tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbok Ija menatap Dina seakan bertanya. Dia pun hanya mengendikkan bahu. Segera Dina ikut Mbok Ija ke ruang tamu. Dina melihat Mas Tomo duduk di sofa, sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya, sembari menyilangkan dada. Saat melihat Dina, dengan segera ia menyambar rambut, kemudian menjambaknya. Ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah? Dina meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutnya. Mas Tomo hanya diam memandang mereka. Aku salah apa, Mbak? Tanya Dina sambil terus menahan kesakitan. Gara-gara kamu, buat Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaannya Mas Tomo kacau. Monyet itu tidak main-main. Dia bakalan menghabiskan bersih harta kita.
kalau tidak mau nurut sama dia. Jawabnya berapi-api. Mas Tomo berdiri kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Dina lega sambil terus menangis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Tidak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini, jawab Mas Tomo dengan tegas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan dari suaminya. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai. Lemas, ia terdiam menatap lantai dengan pandangan yang kosong. Mas Tomo tidak memedulikannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Mbok Ija segera mendekati mereka, meraih Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukannya di sofa. Maafkan aku, Mbak. Aku hanya pengen menyelamatkan bayiku. Tidak ada maksud lain, kata Dina sambil menunduk di hadapannya. Aku mengerti, tapi aslinya yang salah itu ya Mas Tomo. Kalau tidak gara-gara dia memakai pesugihan monyet itu, tidak akan sampai terjadi seperti ini. Kita ini hanya korban. Mbak Ija kemudian segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan mereka berdua. Aku bakalan keluar dari rumah ini, Mbak. Aku tidak pengen merusak hubunganmu sama Mas Tomo, ujar Dina. Jangan, aku masih butuh kamu, timbalnya. Tapi aku sudah tidak mau hidup seperti ini, jadi budak nafsu. Terus anakku dibuang, makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri. Aku akan mencari kerjaan sendiri, meski sedikit, yang penting halal, jawab Dina sekenanya. Mbak Fani pun berdiri, kemudian dengan segera dia menggambar Dina. Dina merasakan darah mengalir di ujung bibirnya. Terus, kamu tidak memikirkan nasibku, nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh Mas Tomo untuk menikah lagi, Mbak. Gampang kan? Jawab Dina sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dina sudah muak dengan semuanya. Meski tidak dapat dipungkiri, ia di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. Akan tetapi, semuanya tidak menjamin kebahagiaan. Dina sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaannya sendiri. Malam ini Dina tidur di rumah orang tuanya dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi, tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin ia sudah terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumah orang tuanya hanya ada kipas kecil di atas meja. Ngapain sih, Nak? Gak bisa tidur? Tanya ibunya. Iya, gerah sekali, Bu, jawab Dina sembari terus mengibaskan daster. Orang kalau hamil besar ya memang begitu kan? Apa kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya Dina menjawab. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamar. Kamu kan sudah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya hanya pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil. Sudah kedua kalinya lagi. Jelas kan, kamu sudah mulai ada rasa meski sedikit, ujar ibunya. Tiba-tiba perutnya terasa panas dan kaku. Dina berusaha menahannya, tapi tetap terasa. Aduh, Bu, panas. Ini perutku panas, Bu. Aduh, Bu. Seketika ibu panik. Bu, sumpah, semakin panas ini, Bu. Dina terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya, ia berlari ke dapur, mengambil air es dan kain. Segera ia menyibak dasternya Dina dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba Dina melihat di luar jendela. Monyet itu melihatnya dengan tatapan dendam. Dina pun terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menariknya, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tidak dapat menembus jendela yang terbuka.
"Ah, itu Bu, monyetnya ada di situ." Dina menunjuk jendela sambil terus meracau kesakitan. Ibu menoleh sambil celingukan. Ia mengedarkan pandangan. "Mana sih, Nak? Tidak ada apa-apa. Ibu tidak melihat apa-apa, Nak," jawab ibunya. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tidak bisa. Dengan segera, ibu mengusap perutnya Dina lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Dina melihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit, rasa panas di perutnya sudah mulai menghilang, dan monyet itu pun sudah tidak ada. Segera Dina peluk erat tubuh ibunya, sembari menangis di pundaknya. Dina sangat bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang, masih tetap ada dalam perutnya. Namun satu yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama, sebelum kejadian di kamar, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Dina tidak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi, ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaan. Ia duduk bersila di depan taman besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar. Lilin dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat Dina dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget, karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat, panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskan. "Sembah sujud saya, Ndoro Putri," katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu. "Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku tidak bisa mengambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku," ujar makhluk itu. "Ampun Ndoro, Dina sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya," jawab Mas Tomo. "Kamu mau membohongi aku, hah?" Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main, karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis dan apek, khas binatang buas. Ia terduduk lemas, hampir tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal, tidak beraturan. Tangan lembut Ndoro Putri berubah menjadi panjang, keriput dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemelatak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat, tidak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja, ia tidak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Kemudian ia terbangun, melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi dengan uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya, Ndoro Putri sudah berhasil mengambil janin Dina. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu. Ditemukannya Mbok Ija di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, itu Mas Tika," katanya terbata-bata. Segera Mbok Ija melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya.
tidak bergerak sedikit pun. Dek, jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tidak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Semua ini gara-gara kamu, Mas. Puas kamu membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya, harta yang ia dapat tidak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tidak pernah sekalipun ia menyesalinya, karena memang tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tidak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan oleh Tini, Fani, bahkan Dina saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukan di tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul, kemudian ikut menghambur, saling berpeluk pada tubuh Dika yang kaku. Cerita sebelumnya saat Tomo pingsan akibat dicekik Doro Putri. Sang monyet segera pergi mencari bau janin Dian. Ia menemukan Dian di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tidak dapat menjangkau, karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Dian, membuat sang monyet tidak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah ia melihat Dika, yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game, sedangkan Dika berada di sebelahnya, memainkan gadgetnya. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat, dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera, sang monyet mencekik lehernya. Ia tidak bisa bersuara, lalu tangan panjang monyet itu melingkari tubuhnya, hingga ia tidak dapat bergerak. Ia mencoba memberi isyarat kepada teman-temannya, namun tidak bisa. Kedua temannya tidak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menyelusup masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh melihat Dika, yang hanya bisa melirikkan matanya ke kiri dan kanan. "Kamu ini kenapa, Dik?" tanya salah satunya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika, tetapi Dika tidak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka, kepalanya sedikit naik, seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak seperti ingin menunjukkan sesuatu, namun sia-sia. Kedua temannya seperti tidak bisa melihat menampakkan makhluk mengerikan itu. Mereka pun ketakutan dan dengan segera berlari keluar kamar, mencari bantuan. Saat Fani mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fani berteriak histeris, kemudian mendekati Dika. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka, seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan, berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika dan Boija hanya bisa memandang mereka berdua, ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, Dina yang sedang di dapur bersama ibu
dikejutkan oleh kedatangan Mbok Ija yang menangis terseduh-seduh. "Ada apa, Mbok?" Mbok Ija tetap tenggelam dalam tangisannya. Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Mbok Ija sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tidak wajar. "Mbok sudah tahu kan rasanya kehilangan anak bagaimana?" ujar Dina. Mbok Ija mengangguk mengiyakan. Ia memeluk Dina dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis yang menangis. "Terus sekarang bagaimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu?" tanya Dina. "Sepertinya Pak Tomo juga shock, Mbak. Pak Tomo sepertinya menyesal," jawab Mbok Ija. "Sudah, semoga saja dia segera sadar," timpal ibu menutup perbincangan mereka. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemui Dina. Saat di depan rumah, Dina melihat ayah dan Tomo terlihat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat berhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhasil saat ibu datang menengahi mereka. "Sudah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Kamu tidak usah kesini-kesini lagi," bentak ayah pada Tomo berapi-api. "Justru aku kesini ini, aku mau pamitan sama anak dan istriku," jawab Tomo tidak kalah emosi. Dina yang berada di dalam kamar sudah tidak tahan lagi. Segera ia menemui Mas Tomo di ruang tamu. "Pamit kemana, Mas?" Mas Tomo menolehkan pandangannya pada Dina. Seketika ia langsung meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Aku titip anakku, tolong dirawat dengan baik. Nanti malam akan aku akhiri semuanya." Dina mengernyitkan dahi. "Kata kamu tidak ada cara untuk mengakhirinya." Ia tersenyum. "Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam," jawab Mas Tomo. Setelahnya ia meminta maaf pada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinang air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anaknya kelak. Dina jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Singkatnya tengah malam, Tomo sudah melakukan ritual pemanggil seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Doro Putri yang belum juga datang. Di rumah Dina merasa gelisah. Entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal ia tidak pernah sekalipun mencintainya. Dina seperti merasa takut akan sesuatu. Memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Dina mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang Dina dapatkan. Berkali-kali diulang, tetap saja sama. Akhirnya ia pun mencoba mengetik chat kepada Mbak Fani. "Mbak, Mas Tomo di mana?" Lama ia tidak membalas. Mungkin sudah tidur, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Dina melirik ponselnya berkali-kali, tetap tidak ada jawaban, hingga ia merasakan kantuk. Drrrt, drrrt. Ponsel bergetar mengagetkan Dina. "Mas Tomo tidak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin?" jawab chat Mbak Fani. "Mbak, tolong cari Mas Tomo. Aku punya firasat tidak enak. Soalnya tadi habis pamitan sama aku," jawab Dina menjelaskan. Setelah Dina mengetik itu, Mbak Fani tidak membalas lagi. Dina yakin dia sama khawatirnya dengannya, dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu. Sang monyet baru datang, dengan wujud ayu, dengan segala keagungannya. "Kenapa kamu memanggilku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku sudah mendapatkan Dika?" Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, "Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini."
Sang monyet pun tertawa. "Kamu sudah yakin sampai di sini saja?" Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal, asal dalam 5 tahun ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas, tidak peduli lagi akan segala kemewahan dan juga pangkat tinggi. Ia tidak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan ruhnya untuk menjadi pengikut setia dan abdi dari sang monyet. "Mendekatlah," ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya, mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan. Tomo sudah tidak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangan yang memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan, dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang, apapun yang terjadi. "Hei Tomo, mulai detik ini, aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus menjadi pengikut yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasad yang sudah menjadi hakku," ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih, seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga, tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk, tubuhnya melemah. Jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas, lalu dipompa ke atas, seakan panas menjalari seluruh tubuhnya. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tidak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya, sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru, dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa itu. Sungguh mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ijah, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak Supir dan juga tukang kebunnya menghambur masuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua berjinggat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tidak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan juga menyayat hati. Keesokan harinya, Dina sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Dina melihat keadaan Mbak Fanny yang masih shock. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa padanya. Namun ia hanya diam saja, menatap ke depan dengan tatapan kosong.
Ia hanya membiarkan orang menyalaminya, tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja, apa yang dialami Mbak Fani sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan kedua orang. Benar saja, apa yang dialami oleh Mbak Fani sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan dua orang yang dicintainya. Entah setelahnya, ia akan hidup seperti apa, dan untuk apa. Tidak akan ada lagi semangat baginya. Dan selesai. Itulah kisah kelam pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.